Ada yang selalu datang ke rumah kami jam 2 pagi. Dia nggak pernah telat. Dan ibu selalu siapin segelas susu hangat buat dia. Katanya, kalau sampai lupa yang hilang bukan cuma nyawa. Namaku Irfan, umur 15 tahun, dan aku tinggal di sebuah kampung yang lebih cocok disebut kuburan hidup. Sepi, sunyi, dan banyak rumah kosong yang udah ditinggal pemiliknya sejak bertahun-tahun lalu. Gak ada sinyal yang layak, gak ada hiburan selain suara jangkrik dan angin malam yang kadang nyeret suara aneh. Sisa warga yang tinggal pun kebanyakan udah tua, jarang ngomong, dan kayak simpan rahasia gede yang gak boleh keluar. Sejak ayah meninggal 5 tahun lalu, jatuh dari jembatan tua pas lagi jalan sendiri malam-malam, tinggal aku sama ibu. Kami bertahan sebisanya. Ibu kerja apa aja buat dapat duit. Tapi yang paling aneh dari semua yang kami lewatin adalah ritual tengah malam yang gak pernah gagal. Ibu selalu bangun jam 2 pagi, buat nyiapin segelas susu. Iya, susu. Dan itu bukan buat aku, bukan buat ibu. Tapi buat sesuatu, atau seseorang yang datang malam. Pertama kali aku nges soal ini waktu umurku masih 10. Aku terbangun karena suara kursi geser di dapur. Kupikir maling, tapi waktu ngintip dari balik pintu, aku lihat gelas kosong di meja. Uapnya masih ada. Dan ibu duduk diam di kursi, matanya ngeliat keluar jendela belakang. "Apa ibu minum susu?" tanyaku pagi itu. Ibu cuma senyum dan bilang, "Kalau dia puas, kita aman." Aku pikir itu cuma omongan orang capek. Tapi setiap malam, serius, setiap malam, ibu bangun tepat jam 1.57, jalan ke dapur, nyalain kompor kecil, angetin susu bubuk, dan naruh di meja kayu kami yang lapuk. Dan keesokan paginya, susu itu selalu habis. Padahal, gak pernah ada orang lain di rumah ini. Gak ada jejak kaki. Gak ada suara pintu dibuka. Cuma kadang, di pagi hari, aku nemu bekas sidik jari aneh di meja. Panjang, kurus bukan tangan manusia normal. Malam itu, aku gak bisa tidur. Entah kenapa, rasanya hawanya beda. Lebih dingin dari biasanya. HP-ku nunjukin jam 1.56. Jangkrik tiba-tiba berhenti bunyi, dan angin gak berani nyentuh dedaunan di luar. Aku turun dari ranjang, pelan-pelan buka pintu kamar. Suara selnya nyaring banget. Aku merangkak pelan ke balik lemari dekat ruang makan. Ibu lagi di dapur. Diam, tenang, seperti biasa. Tapi ekspresinya kosong. Matanya gak lihat apa-apa, cuma ngadep ke gelas susu yang mulai menguap. Jam 2 teng. Pintu belakang kebuka sendiri. Gak ada angin. Gak ada bunyi angin. Tapi pintunya terbuka. Lalu aku dengar suara. Langkah. Berat. Seret. Kayak kaki tanpa daging, nempel langsung ke tanah. Suaranya pelan, tapi tiap langkahnya bikin lantai bergetar. Dari arah lorong dapur, muncul sosok tinggi. Bayangannya gelap. Tapi bukan kayak orang pakai baju hitam. Lebih kayak ketiadaan cahaya. Sosok itu nunduk, jalan pelan, dan duduk di kursi meja makan kami. Kursinya bunyi keras, kayunya hampir patah. Tangannya kurus, jari-jarinya panjang kayak akar. Dia ambil gelas susu itu, dan minum. Setiap tegukan, terdengar suara glukrek, kayak ada yang patah di tenggorokannya. Lalu dia berhenti. Lehernya tiba-tiba miring ke kiri, patah, dan matanya, 2 lubang hitam pekat, noleh langsung ke tempat aku sembunyi. Aku nggak bisa napas. Dia senyum. Tapi senyumnya terlalu lebar. Kayak bibirnya ditarik sampai ke telinga. Dia berdiri. Balik badan. Jalan keluar. Dan hilang. Ibu baru bergerak setelah dia pergi. Dia duduk, dan dengan suara pelan, bilang, "Sekali kamu lihat dia, Irfan, kamu gak bisa pura-pura lupa." Besoknya, aku coba pura-pura lupa. Tapi waktu duduk di meja makan, aku lihat catatan kecil yang gak pernah kulihat sebelumnya. Dari tumpukan kertas tua ayah, di lemari dapur. Isinya tulisan tangan ayah. "Kita pernah kelaparan. Ibumu berdoa keras, dan sesuatu datang menawarkan bantuan. Dia cuma minta susu, tiap jam 2 pagi. Tapi kalau kita lupa, dia minta lebih."
Jangan biarkan anakmu tahu soal ini. Jangan biarkan dia lihat. Kalau sampai tahu, dia ikut perjanjiannya. Tanganku gemetar. Aku udah lihat dia. Dan sekarang, aku ikut perjanjian itu. Sejak malam aku lihat makhluk itu, aku jadi susah tidur. Bahkan siang hari pun aku masih ngerasa dia ngintip dari balik pohon belakang rumah, dari kolong ranjang, atau dari balik tirai kamar. Matanya nggak bisa hilang dari ingatan, dua lubang gelap kayak sumur dalam yang nggak punya dasar. Senyumnya, kayak luka yang dibuka paksa. Dan ibu, dia tetap aja kayak biasa. Bangun jam 1.57, siapin susu, duduk diam, lalu masuk kamar setelah dia pergi. Tapi malam itu beda. Jam 1.45 aku udah bangun. Bukan karena alarm, tapi karena firasat aneh. Udara di kamarku panas, walaupun kipas nyala. Dinding kayu rumah bergetar pelan. Kayak ada yang jalan keliling rumah, pelan tapi berat. Aku bangun, keluar kamar, dan lihat ibu masih tidur. Heran. Biasanya jam segitu dia udah bangun. Jam digital nunjukin pukul 1.58. Panik, aku lari ke dapur, siapin air panas, sobek sachet susu, tuang ke gelas. Gemetar. Jam 2 teng. Aku naruh gelas di meja. Detik berikutnya, kreek. Pintu belakang kebuka sendiri. Lagi. Tapi kali ini, ibu belum di dapur. Aku sendirian. Langkah itu muncul lagi. Tapi lebih cepat. Lebih berat. Lantainya sampai retak pelan. Aku ngumpet di balik lemari seperti sebelumnya. Tapi kali ini, ada yang gak beres. Makhluk itu muncul, tapi dia gak langsung duduk. Dia berdiri. Lama. Di depan meja. Tangannya gak langsung ambil susu. Dia noleh ke arah kamar ibu. Lama. Lalu ke arahku. Pelan. Kepalanya miring. Dia ngendus udara. Dan dengan suara parau, serak kayak batu digesek logam, dia ngomong. Bukan dia yang manggil malam ini. Aku nyaris pingsan. Lalu dia melangkah, tapi ke arah kamar ibu. Aku langsung lompat keluar. Hei! Susunya ada di sini, teriakku. Makhluk itu berhenti. Lalu balik badan. Jalan ke meja. Duduk. Minum. Tapi, dia cuma teguk sekali. Taruh gelas. Dan dengan suara rendah banget, dia ngomong. Susu ini bukan dari dia. Jadi bayarannya beda. Dia ngilang. Tapi bukan keluar lewat pintu. Dia benar-benar menguap. Seperti kabut disedot ke lubang hitam. Aku lari ke kamar ibu. Pintu kebuka sendiri. Dan ibu duduk di ranjang. Diam. Tapi matanya kosong. Bibirnya pucat. Di bawah matanya, ada bercak merah hitam. Ibu, aku goyang tubuhnya. Dia lihat aku. Tapi, dia nggak kenal aku. Ibu. Dia bisik pelan. Dia udah tahu kamu gantikan aku. Hati-hati, Fan. Dia bisa ambil apa aja sekarang. Besoknya, ibu tetap diam. Nggak masak. Nggak keluar kamar. Tatapannya kayak orang amnesia. Aku panik. Ku coba hubungi Pak RW, satu-satunya orang kampung yang agak peduli. Pas dia datang dan lihat ibu, dia langsung pucat. Astagfirullah, dia udah mulai ambil bayaran lebih. Aku bingung. Maksudnya apa, Pak? Pak RW nyuruh aku ikut ke rumahnya. Di dalam lemari kayu tua, dia ambil buku lusuh. Isinya catatan warga kampung. Yang pernah ngelakuin ritual susu itu. Termasuk ayahku. Dulu ada kejadian yang sama, Fan. Kalau yang nyiapin susu bukan orang yang bikin perjanjiannya, makhluk itu merasa ditipu. Dia tetap terima, tapi dia ambil lebih. Bisa ingatan. Bisa suara. Bisa jiwa. Aku keringetan dingin. Jadi ibu, jiwanya diambil sebagian. Dan kalau terus kamu yang ngasih susu,
Lama-lama kamu juga kena. Aku nganga. Loh, emangnya bisa ngomong sama dia? Bisa. Tapi bukan di dunia ini. Malam ketiga, ibu masih diam. Tapi sebelum aku tidur, dia bisik sesuatu. Lirih banget. Jangan buka pintu kamar mandi jam 2 malam, apapun yang kamu dengar, jangan buka. Aku diam. Gak ngerti. Tapi malam itu, jam 24. Ada yang ketuk pintu kamar mandi. Tok. 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 Dan suara ibu dari balik pintu. Fen, tolong bukain. Ibu kedinginan. Tapi, ibu lagi tidur di ranjang. Di kamarku. Aku berdiri, gemetar. Pintu kamar mandi itu bergerak sendiri. Pintu kamar mandi itu terus bergerak pelan. Kayak ditarik pelan-pelan dari dalam. Sambil terus ada suara yang kedengarannya kayak ibu. Fen, bukain. Ibu gak kuat dingin di dalam. Tapi aku tahu. Ibu yang asli lagi tidur di kamarku. Aku lihat sendiri. Suara dari balik pintu itu makin lama makin jelas. Tapi jadi beda. Lebih berat. Lebih parau. Sampai akhirnya berubah total. Irfan, buka. Aku ibumu. Gedoran makin keras. Suara tawa tipis mulai kedengeran dari dalam kamar mandi. Gedein. Gedein. Sampai akhirnya, braak. Pintu kamar mandi terbuka sendiri. Tapi nggak ada siapa-siapa. Cuma ada uap dingin putih dan bau amis. Bau besi berkarat. Aku langsung tutup pintu, kunci, lalu lari ke kamar. Peluk ibu yang lagi tidur. Dia dingin. Tapi napasnya masih ada. Aku tahu satu hal, ini gak bakal selesai kalau aku terus diam dan cuma ngasih susu tiap malam. Aku harus cari tahu langsung. Masuk ke dunia makhluk itu. Gimana pun caranya. Besoknya, aku datengin lagi Pak RW. Minta penjelasan. Minta jalan masuk. Dia ngelus jenggotnya. Kamu yakin mau ketemu langsung? Aku angguk. Kalau enggak, ibu bakal hilang beneran. Pak RW ambil mangkuk tanah liat dari lemari. Di dalamnya ada lempung kering warna hitam dan satu bunga kering yang bentuknya kayak tangan mengepal. Kamu harus ngelakuin pemanggilan. Tapi nggak di rumah. Di kebun bambu belakang kampung. Jam 2 malam. Tanpa lampu, tanpa suara. Dan bawa barang milik ayahmu. Ayah. Aku balik ke rumah, ngubek lemari lama. Nemuin jam tangan tua yang udah rusak. Waktu ayah masih hidup, dia selalu pakai ini. Katanya jam itu penunjuk waktu utang. Malam itu, aku jalan sendirian ke kebun bambu. Gelap. Sepi. Angin diam. Cuma suara ranting gesek-gesekan kayak orang bisik-bisik. Di tengah kebun, aku duduk. Taruh jam tangan di tanah. Nyalain lempung dan bunga kering yang dikasih Pak RW. Bakar pelan-pelan. Bau asapnya pahit banget. Kayak darah gosong. Jam nunjuk pukul 1.59. Dan bumi goyang dikit. Angin berhenti total. Udara jadi berat. Dari balik batang bambu, dia muncul. Makhluk itu. Tapi lebih tinggi. Lebih gelap. Tubuhnya kabur, kayak asap. Tapi mukanya sekarang jelas banget. Kulitnya retak-retak. Matanya kosong. Senyumnya robek sampai telinga. Aku nahan napas. Irfan, suaranya berat. Anak dari yang berutang. Yang sekarang ngasih pengganti susu. Aku berdiri. Aku mau perjanjian ini dihentikan. Dia jalan mendekat. Bayangannya kayak nyedot cahaya di sekitarnya. Perjanjian tak bisa dihentikan. Hanya bisa diganti. Ganti apa? Tanyaku. Makhluk itu senyum makin lebar. Waktu. Jiwa. Atau darah. Aku gemetar. Ayahku yang bikin perjanjian. Kenapa sekarang aku yang harus bayar? Dia bisik. Karena yang terakhir menyajikan adalah kamu.
Aku nggak ngerti. Tiba-tiba dia nunjuk jam tangan di tanah. Jam itu bergerak. Jarumnya muter sendiri. Tiba-tiba berhenti di angka 2. Sekarang waktumu habis. Pilihannya, jadi penjaga pintu. Atau bawa jiwa lain. Apa maksudnya jadi penjaga pintu? Tanyaku. Yang menunggu di tengah memberi susu setiap malam sampai waktumu selesai. Berapa lama? Dia mendekat. Mukanya tinggal sejengkal dari mukaku. Matanya penuh kegelapan yang muter kayak pusaran air. Lama sampai ada yang lain yang datang seikhlas kamu. Aku sadar. Ayahku udah jadi penjaga sebelumnya. Sekarang giliran ibu. Dan aku mulai masuk daftar. Aku mundur. Enggak. Aku mau semuanya selesai. Aku mau hidup normal. Makhluk itu bisik. Maka kamu harus bayar dengan darah. Siapa? Dia tunjuk ke arah kampung. 1 orang. 1 jiwa. 1 malam. Aku diam. Lalu bisikanku keluar, lirih, nyesek, boleh asal bukan ibu. Dia ketawa kecil. Boleh pilih orangnya. Aku tunggu besok malam. Di meja susu. Lalu dia lenyap. Angin langsung muter lagi. Dunia kembali normal. Tapi hatiku hancur. Aku dikasih pilihan buat ngorbanin orang lain atau nerusin kutukan ini. Dan ibu masih nggak sadar. Kayak hidupnya dikunci. Aku pulang ke rumah. Lihat ibu duduk di kursi. Lihat aku masuk. Senyum kecil muncul, pertama kalinya dalam 2 hari terakhir. Tapi senyum itu, kayak perpisahan. Malamnya, aku nggak bikin susu. Tapi aku naruh kertas di meja dapur. Di situ, kutulis nama seseorang. Seseorang yang pernah nyakitin ibu. Yang pernah ngusir kami dari rumah lama. Seseorang yang sebenarnya nggak aku benci. Tapi aku nggak punya pilihan. Jam 2 malam, susu tetap aku sajikan. Tapi gelasnya kosong. Dan di pagi hari, kabar duka tersebar. Seseorang di ujung kampung meninggal mendadak. Matanya hilang. Bibirnya koyak. Ibu mulai bicara lagi. Tapi aku tahu, ini belum selesai. 3 malam berlalu sejak aku kasih nama itu di meja susu. Ibu mulai normal lagi. Masak. Senyum. Bahkan nyanyi kecil waktu nyuci piring. Seolah semua hal aneh itu cuma mimpi. Tapi aku tahu, semuanya nyata. Dan aku sadar, aku udah buka pintu yang seharusnya nggak pernah dibuka. Malam keempat, aku duduk di meja makan. Gelas susu di depan mata. Tapi kali ini isinya bukan susu. Air putih bening. Dinginnya menusuk. Nggak berbau. Tapi aku bisa ngerasa dia tahu. Jam dinding berdetak lambat. Tik. 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 Jam 1.57. Langkah-langkah itu mulai kedengeran. Kayak suara kerikil diinjek kaki telanjang. Pelan, pasti, berat. Pintu belakang rumah kebuka sendiri. Angin dingin masuk, mati-matian narik lilin di meja dapur. Dan dia datang lagi. Makhluk itu. Tapi kali ini beda. Tubuhnya nggak lagi kabur. Dia punya bentuk. Punya wujud utuh. Dan dia pakai jam tangan ayahku. Langkahnya pelan menuju meja. Tangannya yang panjang menyentuh gelas. Lihat isinya. Lalu lirih dia ngomong. Air bukan susu. Aku angguk. Karena ini malam terakhir. Dia duduk. Gerakannya pelan. Kaku. Tapi elegan. Siapakah penggantinya? Aku tarik napas. Gak ada. Aku datang bukan buat kasih nama, aku datang buat ngakhiri semuanya. Dia ketawa pelan. Suara kayak ranting digesek batu. Tidak bisa. Perjanjian adalah darah. Harus ada pengganti. Aku dorong kursiku. Berdiri. Lalu aku taruh 1 botol kecil di meja. Isinya merah. Pekat. Darahku sendiri.
Aku ambil dari jariku, beberapa malam lalu. Ambil ini. Dan bawa aku. Jangan ibu. Jangan orang lain. Aku yang nyelesain semua. Makhluk itu diam. Lalu ambil botol kecil itu. Telan langsung. Matanya menyala sebentar. Kayak bara api. Lalu padam lagi. Baik. Maka malam ini, kamu duduk di sini. Sendiri. Setiap malam. Selamanya. Aku angguk. Selama nggak ada yang ngerusin, kan? Dia tersenyum. Senyum itu pahit. Tapi bukan kejam. Benar. Sampai ada yang rela. Seikhlas kamu. Tubuhku mendadak berat. Kaki lemas. Tangan gemetar. Aku jatuh duduk. Dan saat itu, mataku melihat semuanya. Seluruh dunia berubah. Rumah jadi abu-abu. Waktu berhenti. Di sekelilingku, suara-suara tangisan samar. Suara ayah. Suara ibu. Suara-suara yang pernah kasih. Tapi juga pernah menghilang. Makhluk itu berdiri. Lalu jalan menjauh. Tapi sebelum keluar, dia bilang, meja ini bukan tempat kutukan. Tapi tempat pilihan. Dan dia hilang. Aku nggak tahu berapa lama aku duduk. Tapi ketika aku sadar, jam nunjuk pukul 6 pagi. Dan aku sendirian. Ibu nggak ada. Rumah sepi. Aku keluar. Kampung masih gelap. Tapi beda. Semua rumah terkunci. Tak ada ayam berkokok. Tak ada suara anak kecil. Hening. Kayak dunia udah pindah ke tempat lain. Lalu suara langkah datang dari belakangku. Seorang anak kecil. Perempuan. Rambutnya kepang dua. Bawa tas kecil. Dia senyum ke aku. Kak, katanya harus ganti, ya? Aku bingung. Hah? Dia buka tas. Ngeluarin gelas plastik kecil. Dan satu sachet susu. Aku mau coba. Katanya, biar ayahku pulang lagi. Mataku melebar. Ayahmu siapa? Raka. Dunia runtuh. Rasanya semua berat. Gelas di tanganku gemetar. Aku sadar, rantai ini gak akan pernah putus. Selalu ada yang mau mencoba. Selalu ada yang berharap sesuatu kembali. Dan meja ini bakal terus nunggu. Malam demi malam. Sampai kita semua hilang. Tamat.